Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan pendidikan Islam. Agenda hari ini akan saya bahas mengenai presentasi kali ini. Yang pertama, definisi kepemimpinan pendidikan Islam. Yang kedua, tugas dan fungsi kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga, karakteristik pendidikan Islam. Yang keempat, gaya kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, ringkasan materi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tisatul Aulia. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Pemalang. Saya juga bekerja sebagai branch manager di salah satu perusahaan swasta, tepatnya di PT Amarta Mikro Fintech. Bagian yang pertama yang akan saya bahas mengenai definisi kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan dalam pendidikan yang dimaksudkan seperti kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien, agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan pendidikan dalam Islam merupakan cara yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan pendidikan dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, yang dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Selanjutnya, siapa sih yang berperan penting dalam keberhasilan sekolah atau pendidikan? Tentunya semua pakar pendidikan berpendapat bahwa kepala sekolah atau kepala madrasah merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. Kepala sekolah sama kedudukannya dengan kepala madrasah, di mana kepala sekolah menduduki jabatan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan tersebut. Di sini kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, faktor pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah yang dipimpinnya menuju madrasah yang bermutu di bidang pelayanan, di bidang pembelajaran, di bidang sarana prasarana, pengembangan SDM, di bidang presentasi akademik dan non-akademik. Jadi kepala sekolah di sini merupakan faktor pendorong yang ada dalam diri kepala sekolah atau madrasah. Wajib ada faktor pendorong untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah yang dipimpinnya menuju madrasah yang bermutu. Untuk meningkatkan kualitas atau mutu di bidang pelayanan, di sini harus mengedepankan sarana prasarana, pengembangan SDM di bidang prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya, bagian 2 yang akan kami bahas mengenai tugas dan fungsi kepala sekolah atau madrasah. Tugas dan fungsi tersebut yang pertama sebagai pendidik atau edukator, 2 sebagai manajer, 3 sebagai administrator, yang keempat sebagai supervisor, yang kelima sebagai pemimpin, yang keenam sebagai inovator. Yang pertama sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah kita wajib mendidik semuanya baik dari segi SDM maupun akademik dan non-akademik. Yang kedua sebagai manajer, seorang kepala sekolah atau kepala madrasah wajib mempunyai jiwa manajer yang dimana dapat mengkoordinir timnya. Yang ketiga sebagai administrator, di sini juga wajib memiliki sifat sebagai administrator yang dimana pemimpin atau kepala sekolah wajib mengedepankan semuanya administrasi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat sebagai supervisor, di sini gunanya untuk mengawasi. Yang kelima sebagai pemimpin atau leader untuk berjalannya pendidikan yang berkualitas atau bermutu tadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, seorang pemimpin harus mempunyai sifat leadership. Selanjutnya, dasar dan karakteristik pendidikan Islam. Dasar kepemimpinan pendidikan Islam lebih meningkatkan pada peningkatan mutu. Karakteristik yang harus dimiliki oleh kepemimpinan pendidikan Islam juga lebih kepada bagaimana karakteristik yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di sini kita digarisbawahi mengenai kepemimpinan pendidikan Islam, berarti semuanya harus memiliki karakteristik yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Karakteristik pendidikan tersebut ada bermacam-macam, ada 7 macam yang diantaranya memiliki karakter sidik atau jujur. Sebagai pemimpin, kita harus mempunyai sifat yang jujur. Yang kedua, mempunyai karakter amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki karakter tablik. Yang keempat, seorang pemimpin harus memiliki karakter fatonah atau cerdas. Seorang pemimpin juga harus memiliki sifat istiqomah, konsisten dan teguh pendirian. Tidak boleh seorang pemimpin goyah dalam pendiriannya, harus konsisten, stabil, dan teguh dalam pendirian. Yang keenam, memiliki karakter mahabbah, cinta, kasih, dan sayang. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita bertutur kata halus, lembut, kita mempunyai kasih sayang terhadap tim atau terhadap seseorang yang kita pimpin. Yang ketujuh, memiliki karakteristik soleh atau ma'ruf, baik, arif, dan bijak. Dalam seorang pemimpin juga kita harus memiliki karakter yang soleh atau ma'ruf, di mana baik sangat perlu, arif dan bijak. Kita harus tahu mana yang harus kita ambil dan mana yang seharusnya tidak kita ambil. Oke, selanjutnya, gaya kepemimpinan pendidikan juga ada bermacam-macam. Di antaranya ada gaya directing atau mengarahkan. Pada kepemimpinan seperti ini cocok untuk diterapkan pada bawahan yang kinerjanya rendah namun punya komitmen cukup baik. Yang kedua, gaya coaching atau melatih. Gaya tersebut cocok diterapkan kepada bawahan yang mempunyai kinerja yang cukup dan punya komitmen yang tinggi. Selanjutnya, gaya supporting atau mendukung, khususnya untuk bawahan yang komitmennya kurang baik. Gaya delegation diimplementasikan bagi bawahan yang sudah menjadi orang kepercayaan. Jadi kita di sini dapat mendelegasikan tugas, sebagaimana kita tidak bisa mengatur semua tugas yang ada dalam sehari-hari. Kita dapat melakukan delegasi tugas kepada seseorang yang dapat kami percaya. Selanjutnya, gaya supporting mendukung, khususnya untuk bawahan yang komitmennya kurang baik. Jika ada dari salah satu karyawan, baik dalam segi pendidikan maupun tidak pendidikan, wajib hukumnya untuk sama-sama saling mendukung agar suasana dalam kerjaan maupun apa yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, gaya coaching atau melatih cocok untuk diterapkan pada bawahan yang punya kinerja yang cukup dan punya komitmen yang tinggi. Sebagai seorang leader, kita juga wajib melatih bawahan kita. Yang ke satu, gaya directing atau mengarahkan. Kepemimpinan ini cocok diterapkan pada bawahan yang kinerjanya rendah namun punya komitmen yang baik. Jika kita mempunyai bawahan yang mempunyai komitmen cukup baik namun kinerjanya rendah, kita dapat menggunakan gaya directing atau mengarahkan. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan? Yang pertama, kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencangkup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari karakteristik atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Di sini disebutkan juga tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Sebagai seorang leader atau pemimpin, lebih baik kita melihat dulu tugas apa yang kita kasih ke bawahan dan bagaimana cara kita atau gaya memimpin kita agar bisa mencapai efektivitas juga efisien dalam segi apapun. Yang kedua juga iklim organisasi. Di sini merupakan faktor penentu, karena jika iklimnya bagus maka semuanya akan berjalan seperti tujuan di awal. Tetapi jika iklimnya kurang bagus, itu merupakan suatu hambatan dalam mencapai efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan.
Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.